Let's go! Why do you have that scrapbook? Kid. Oh, I knew it was you this whole time. Try this. Dahulu kala, di sebuah kota bernama Granite, ada saudara kembar yang memiliki kekuatan super. Mereka bernama Samaritan dan juga Nemesis. Kekuatan mereka sangat kuat justru membuat warga kota menjadi ketakutan. Hingga akhirnya suatu malam, warga kota memutuskan untuk membakar rumah mereka. Dalam kejadian itu, yang tewas hanyalah orang tua mereka. Sedangkan si kembar sama sekali nggak terluka. Sejak tragedi tersebut, Samaritan dan juga Nemesis berpisah dan menempuh jalan yang berbeda. Samaritan tumbuh menjadi sosok pelindung dan pejuang keadilan, dan sementara Nemesis berubah menjadi sosok jahat yang dikuasai dendam atas kematian orang tuanya. Seiring waktu, Samaritan terus berusaha menghentikan Nemesis, namun hal itu justru membuat Nemesis semakin membencinya. Dari kebencian itu, Nemesis kemudian menciptakan sebuah senjata yang dilapisi amarah dan dendam. Satu-satunya senjata yang mampu mengalahkan Samaritan. Hingga pada suatu hari, Nemesis sengaja memancing Samaritan dengan menghancurkan PLN kota. Pertarungan sengit pun terjadi, yang berakhir dengan ledakan yang sangat dahsyat hingga keduanya dikabarkan tewas. Meski begitu, sebagian orang masih meyakini bahwa Samaritan tetap hidup hingga saat ini. 25 tahun kemudian, di masa kini, seorang bocah laki-laki bernama Sam adalah salah satu orang yang mempercayai bahwa Samaritan masih hidup. Saat dia sedang asik melihat konten YouTube yang membahas teori tersebut, ibunya yang bernama Tiffany datang ke kamarnya untuk berpamitan berangkat kerja, sekaligus menyuruh Sam membuang sampah. Ketika sedang membuang sampah, Sam melihat simbol Nemesis di bak sampah itu. Lalu ia mengambil pilok dan menimpanya dengan simbol Samaritan. Gak lama kemudian, seorang pria tua yang merupakan tetangganya, Joe Smith, keluar untuk membuang sampah sekaligus mengumpulkan barang-barang elektronik yang bisa ia perbaiki. Diketahui bahwa Joe adalah seorang tukang sampah yang memiliki pekerjaan sampingan memperbaiki alat elektronik rumahan yang ia temukan di tempat kerjanya. Sementara itu, siang harinya Sam yang baru pulang sekolah nggak bisa masuk ke apartemen karena unit mereka disegel akibat ibunya yang telat membayar. Ia pun memutuskan menunggu di luar sambil menggambar Samaritan, tokoh favoritnya. Di sana ia kembali bertemu dengan Joe dan bertanya benda apa yang kali ini ia temukan. Radio. Why are you wearing a broken watch? Gak lama kemudian, temannya yang bernama Jess datang menghampiri Sam dan mengatakan bahwa ia tahu Sam sedang butuh uang karena apartemennya baru aja disegel. Jess kemudian mengajak Sam mencari uang bersama dengan cara mencuri kabel di sebuah rumah kosong. Setelah selesai mencuri kabel, Sam dan Jess bergegas menjual hasil curian tersebut ke tempat rongsok milik Cyrus. Di perjalanan, Jess melihat buku milik Sam yang penuh dengan gambar Samaritan, lalu mengingatkan bahwa buku itu nggak boleh terlihat oleh Cyrus karena ia adalah pecinta Nemesis. Saat mereka sedang menimbang barang, anak buah Cyrus yaitu Reza dan yang lain datang untuk mengajak Jess mendapatkan uang tambahan yang lebih besar dengan ikut mencuri bersama mereka, karena mereka membutuhkan seseorang untuk menjadi pengalih perhatian. Jess menolaknya, sementara Sam yang memang sedang butuh uang justru tertarik membantu Reza, asalkan ia mendapatkan bayaran yang lebih besar. I'll do it. Malam harinya, Reza membawa Sam ke sebuah toko untuk mengalihkan perhatian pemiliknya dengan berpura-pura menjadi korban tabrak lari yang meminta tolong sambil mengacak-ngacak toko. Sementara Sam mengalihkan perhatian, Reza dan teman-temannya mencuri beberapa dus lotre di toko tersebut. Setelah selesai, mereka kembali ke tempat rongsok untuk membuka barang curian. Namun saat dibuka, Reza ternyata salah ambil, yang ternyata hanya berisi ciki-ciki.
Karena panik, Reza pun menyalahkan Sam. Sam tentu nggak terima karena merasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Perkelahian pun terjadi dan tanpa diduga Sam berani melawan Reza, yang membuat Cyrus kagum atas keberaniannya. Di tengah situasi itu, Cyrus menemukan buku gambar Sam yang sempat terlempar dan menyadari bahwa Sam mengidolakan Samaritan. Ia kemudian menunjukkan tato simbol Nemesis di dadanya dan mengatakan bahwa ia mengagumi Nemesis. Bukan menganggapnya sebagai dewa, menurutnya Nemesis hanya menyasar orang-orang kaya yang suka menindas. Sementara Samaritan hanyalah pelindung biasa seperti polisi, yang terkadang justru melindungi kaum berada. Karena terkesan dengan keberanian Sam, Cyrus memberikan sejumlah uang dan mengatakan bahwa ia ingin Sam kembali bekerja untuknya. Setelah itu, Sam pulang dan mendapati ibunya sedang berdebat dengan pemilik sewa. Tanpa banyak bicara, Sam menyerahkan uang tersebut kepada pemilik sewa agar mereka bisa kembali masuk ke apartemen. Setelah berhasil masuk, Tiffany menanyakan dari mana sih Sam mendapatkan uang itu. Sam hanya menjawab bahwa ia terjatuh di sebuah toko dan diberi uang ganti rugi. Tiffany menyadari bahwa Sam berbohong, lalu menegaskan bahwa ia nggak ingin Sam menghalalkan sebagai cara karena khawatir hal itu membawa masalah di kemudian hari. Sementara itu, di tempat rongsok, Cyrus tengah memeriksa beberapa bom yang berhasil dicuri oleh anak buahnya, yang rencananya akan digunakan untuk menjalankan aksinya. Di sisi lain, kota Granite sedang dilanda krisis akibat meningkatnya penggunaan mesin yang menggantikan tenaga manusia, hingga angka pengangguran pun melonjak. Keesokan siangnya, saat Sam baru pulang sekolah, ia tiba-tiba dihadang oleh Reza dan teman-temannya yang meminta bagian dari uang yang didapat Sam sebelumnya. Sam langsung melarikan diri dan hampir tertabrak bus yang di dalamnya juga terdapat Joe. Namun Reza berhasil menangkap Sam dan langsung menghajarnya. Joe yang melihat kejadian itu segera turun dari bus dan melempar dua anak buah Reza. Merasa terganggu, Reza mencoba menyerang Joe, tetapi justru ia sendiri yang kesakitan, seolah baru saja memukul besi. Saat Joe hendak membawa Sam pergi, Reza kembali mencoba menyerangnya dengan pisau. Dengan santai, Joe merebut pisau tersebut dan membengkokkannya. Wah, ini kayaknya muridnya Deddy Corbuzier kayaknya. Reza dan teman-temannya pun melarikan diri. Sam yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub dan mulai menduga bahwa Joe adalah Samaritan yang selama ini ia yakini masih hidup. Pulang ke rumah, lalu menggunakan teropongnya untuk mengamati Joe yang tinggal di seberangnya. Ketika ia melihat Joe membuka baju dan tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar, keyakinan Sam semakin kuat bahwa Joe adalah Samaritan yang sebenarnya. Setelah itu, Sam langsung menghampiri unit apartemen milik Joe dan melihat nama aslinya. Setelah mengetahuinya, ia pun pulang ke rumah, membuka lemari yang berisi banyak teori tentang Samaritan, lalu menuliskan nama Joe di antara daftar panjang orang-orang yang pernah ia curigai. Sementara itu, di tempat lain, Cyrus bersama anak buahnya menyamar sebagai polisi dan menuju brankas arsip milik kepolisian. Di sana, Cyrus menggunakan bom curiannya untuk meledakkan penjaga, lalu masuk dan mengambil topeng milik Nemesis dan Samaritan yang selama ini disimpan sebagai barang bukti. Nggak hanya itu, ia juga mengambil palu milik Nemesis. Dengan topeng dan palu tersebut, Cyrus merasa dirinya adalah penerus Nemesis yang akan melanjutkan dendamnya sekaligus membebaskan orang-orang tertindas menurut versinya sendiri. Di sisi lain, saya mendatangi sebuah toko buku yang memiliki banyak koleksi tentang Samaritan. Tempat itu ternyata sudah sering ia kunjungi hanya untuk memberitahu pemiliknya bahwa ia telah menemukan Samaritan. Namun karena sudah mendengar puluhan nama sebelumnya, pemilik toko itu nggak lagi mempercayainya. Ia sendiri adalah seorang jurnalis sekaligus YouTuber yang videonya sering ditonton oleh Sam. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Sam akhirnya diajak masuk ke ruang kerja sang jurnalis yang dipenuhi berbagai teori tentang Samaritan. Di sana, sang jurnalis memperlihatkan
memperlihatkan foto palu milik Nemesis yang berada di dalam brankas arsip. Ia menjelaskan teorinya bahwa Nemesis sengaja menghancurkan PLN untuk membuat kota gelap dan kacau, sekaligus memancing Samaritan keluar. Namun rencana itu nggak berjalan sesuai harapan, hingga akhirnya Nemesis tewas akibat kebenciannya sendiri. Setelah itu ia bertanya, siapa yang kali ini Sam yakini sebagai Samaritan? Sam pun menjawab bahwa ia percaya sosok itu adalah tukang sampah yang menjadi tetangganya. Ia juga menunjukkan pisau yang telah dibengkokkan oleh Joe sebagai bukti. Namun sang jurnalis menganggap bukti tersebut masih belum cukup kuat. Keesokan harinya, Sam nekat masuk diam-diam ke dalam rumah Joe untuk mencari bukti tambahan yang bisa memperkuat dugaannya. Ia membuka kulkas yang ternyata berisi banyak es krim, lalu memeriksa lemari, hingga tanpa sengaja menemukan sebuah buku clipping berisi berbagai berita tentang kematian Samaritan dan membawanya pulang. Saat Joe pulang ke rumahnya, ia langsung menyadari bahwa buku clipping tentang Samaritan miliknya telah diambil oleh seseorang dan ia tahu siapa pelakunya. Gak lama kemudian, Joe datang ke rumah Sam dan mengatakan kepada ibunya bahwa anaknya telah mengambil buku miliknya. Karena sudah ketahuan, Sam pun mengembalikan buku tersebut dan meminta maaf sambil mengungkapkan bahwa ia mengidolakannya. Tiffany yang gak memahami sikap anaknya ikut meminta maaf kepada Joe, serta memohon agar hal ini gak dilaporkan ke polisi. Ia menjelaskan bahwa Sam sebenarnya anak yang baik, hanya saja ia tumbuh tanpa figur seorang ayah sehingga terkadang bersikap sedikit nakal. Keesokannya, saat Sam kembali bertemu dengan Joe, ia kembali meminta maaf dan mengungkapkan bahwa ia merasa Joe adalah Samaritan karena memiliki kekuatan luar biasa. Mendengar hal itu, Joe mengatakan bahwa ia hanyalah tukang sampah biasa yang juga mengidolakan Samaritan, sehingga memiliki buku clipping tersebut. Ia pun meyakini bahwa Samaritan sudah lama mati. Gak lama kemudian, Joe tiba-tiba tertabrak mobil yang melaju kencang, yang ternyata dikendarai oleh Reza dan teman-temannya yang ingin balas dendam. Joe mengalami luka parah dengan tangan dan kakinya yang patah. Sam melihat kejadian itu langsung panik dan merasa bersalah. Namun gak lama setelah itu, Joe tiba-tiba terbangun dan mulai bergerak, seolah membenarkan kembali tulang-tulangnya yang patah. Ia lalu meminta agar segera dibawa pulang karena ia membutuhkan air. Melihat hal itu, Sam justru merasa senang karena keyakinannya semakin kuat bahwa Joe adalah Samaritan. Why do you have that scrapbook? Kid. I knew it was you this whole time. Sesampainya di rumah, saat Joe mengguyur tubuhnya dengan air, terlihat tubuhnya mengeluarkan asap. Setelah itu, ia makan es krim dalam jumlah banyak. Joe menjelaskan bahwa ia bukan Samaritan, dan ia makan es krim hanya untuk mendinginkan tubuhnya. Ia mengatakan bahwa saat terluka, suhu tubuhnya meningkat drastis, dan jika nggak segera didinginkan, jantungnya bisa meledak. Joe terus berusaha menjelaskan secara masuk akal, agar Sam berhenti menganggapnya sebagai Samaritan, meskipun Sam tetap yakin bahwa Joe bukan manusia biasa. Di tempat lain, Cyrus meledakkan sebuah bom di tengah kota, tepat di area yang banyak dihuni para gelandangan. Untuk menarik perhatian warga, setelah itu ia mengenakan topeng Nemesis dan membawa palu milik Nemesis sambil mengajak warga untuk bergabung dengannya mengambil alih kota dari para politisi korup. Warga pun menyambutnya karena mengira bahwa Cyrus adalah Nemesis yang sebenarnya. Pagi harinya, saya melihat berita tentang bangkitnya Nemesis dan melihat kondisi kota yang semakin kacau akibat penjarahan di berbagai tempat. Saat melihat Joe keluar dari apartemennya, Sam langsung mengikuti dari belakang. Karena merasa terganggu terus diikuti, Joe akhirnya mengajak Sam ikut bersamanya untuk menjual kamera yang baru saja ia perbaiki. Hal itu membuat Sam senang karena merasa lebih dekat dengan sosok yang ia kagumi, meskipun Joe tetap bersikeras bahwa dirinya bukan Samaritan. Setibanya di depan toko, sebuah pria nggak sengaja menabrak Joe, namun justru bersikap seolah nggak terima. Joe berusaha menahan emosinya dan memilih meminta maaf agar masalah nggak berlanjut. Sikap itu membuat Sam heran mengapa Joe nggak melawan. Namun saat Joe hendak masuk ke dalam toko, ia tanpa sengaja mematahkan gagang pintu yang semakin menguatkan keyakinan Sam bahwa Joe adalah sosok dengan kekuatan luar biasa. Dalam perjalanan pulang,
pulang, Joe akhirnya mengakui bahwa ia memiliki kekuatan super. Meski nggak secara langsung mengatakan bahwa dirinya adalah Samaritan, ia meminta Sam untuk merahasiakan hal tersebut. Dan Sam pun berjanji nggak akan memberitahukannya kepada siapapun. Bagi Sam, bisa berada dekat dengan sosok yang ia kagumi saja sudah lebih dari cukup. Dengan mata berkaca-kaca, Sam mengaku bahwa dirinya merasa seperti pengecut karena sering memilih kabur dari masalah. Namun Joe menjelaskan bahwa menghindar nggak selalu berarti pengecut, karena menyelamatkan diri sendiri jauh lebih penting daripada terluka atau bahkan tewas dalam pertarungan. Saat Sam berpamitan, Joe meminta jam tangan milik Sam yang rusak dan mengatakan bahwa ia akan mencoba memperbaikinya. Pagi harinya, saat sedang sarapan, Joe melihat berita tentang penjarahan yang dipicu oleh seseorang yang mengaku sebagai Nemesis. Dan hal itu membuatnya sangat marah. Di hari yang sama, Sam kembali menemui Joe dan mengatakan bahwa ia ingin diajari cara berkelahi. Joe menolak permintaan itu, namun karena Sam terus memaksa, akhirnya Joe menuruti. Sore harinya, mereka bertemu di rooftop. Untuk mulai latihan, Sam sempat menunjukkan kemampuannya. Lalu Joe menyuruhnya memukul perutnya, tetapi hal itu justru membuat tangan Sam terkilir. That's impressive. No. You sucker punch the fool and run. Setelah itu, Joe membawa Sam ke rumahnya untuk mengompres tangannya dengan es. Di sana, Sam bertanya mengapa Joe sangat suka memperbaiki barang-barang rusak. Joe kemudian mengambil pemanggang roti dan merusaknya hanya dengan satu tangan. Ia menjelaskan bahwa merusak sesuatu adalah hal yang mudah baginya, tetapi nggak semua orang mampu memperbaikinya. Dan baginya, memperbaiki barang rusak terasa seperti terapi yang menenangkan. Namun ketika Sam menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Nemesis, Joe teringat pada pertarungan terakhir mereka di kantor PLN. Sam menyebut bahwa banyak orang percaya Nemesis sengaja menghancurkan PLN untuk menciptakan kekacauan. Mendengar itu, Joe menjadi marah dan menyuruh Sam pulang. Dalam perjalanan pulang, Sam bertemu dengan Cyrus yang kembali menawarkan pekerjaan dengan imbalan $100. Menyetujuinya dan ikut bersama Cyrus menuju tempat rongsok. Setibanya di sana, Marka Cyrus terlihat sibuk dan Sam sempat berbincang santai dengan pacar Cyrus. Setelah itu, Cyrus menjelaskan tugas Sam kali ini. Sam diminta bersiul setiap kali melihat polisi datang. Karena Sam nggak bisa bersiul, ia diminta belajar terlebih dahulu. Saat sedang sendirian di luar, Sam melihat banyak anak buah Cyrus berdatangan dan diam-diam mengikutinya. Di dalam gudang, Sam menemukan seorang polisi yang sudah babak belur karena mencoba menggagalkan rencana mereka untuk meledakkan kantor PLN. Cyrus berniat menghabisi polisi tersebut dengan membakarnya hidup-hidup. Polisi itu memohon agar diampuni dan berjanji nggak akan menghalangi lagi. Cyrus sempat melepaskannya, namun meskipun sudah berjanji, ia tetap menembak polisi tersebut hingga tewas tepat di depan Sam. Karena ketakutan, malam harinya Sam berniat pulang untuk memberitahu Joe tentang rencana Cyrus meledakkan kantor PLN. Namun di jalan, ia melihat Jess sedang dipukuli oleh Reza dan teman-temannya. Sam memberanikan diri untuk menolong dan sempat melawan Reza. Tetapi karena nggak sempat melarikan diri, ia justru dihajar hingga pingsan. Setelah itu, Reza berniat membawa Sam. Namun saat ia nggak sengaja melihat Joe, ia dan anak buahnya langsung kabur ketakutan. Joe kemudian membawa Sam ke rumah sakit tempat ibunya bekerja. Di tempat lain, Reza memberitahu Cyrus dan anak buah lainnya bahwa Joe masih hidup meski sempat mereka tabrak beberapa hari yang lalu. Namun Cyrus dan yang lain nggak percaya karena mobil yang digunakan bahkan sudah hancur. Meski begitu, Cyrus tetap memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Joe dan membawa ke hadapannya. Keesokan paginya, mereka mengikuti Joe dan mencoba memaksanya ikut. Joe menolak dengan tegas dan memilih melawan. Ia nggak terluka sama sekali saat ditembaki. Bahkan sempat melempar salah satu dari mereka hingga menembus dinding. Tanpa disadari Joe, ada seorang anak perempuan yang melihat kejadian itu. Dan aksinya membuat orang-orang di sekitar berhenti untuk merekam. Saat anak itu bertanya bagaimana Joe bisa sekuat itu, Joe mencoba mengelak, namun seketika salah satu anak buah Cyrus melempar bom, Joe langsung menggendong anak tersebut dan mengembalikan sebuah mobil dengan satu tangan sebagai pelindung dari ledakan. Try this.
Setelah polisi datang, Joe segera melarikan diri. Rekaman kejadian itu pun menyebar luas, membuat Joe memutuskan untuk berkemas dan pergi keluar kota karena nggak ingin terlibat dalam kekacauan yang terjadi. Banyak orang mulai menduga bahwa ia adalah Samaritan yang kembali untuk melawan kelompok Nemesis. Nggak lama kemudian, Sam datang dan memberitahu bahwa Cyrus berencana meledakkan kantor PLN untuk menciptakan kekacauan, seperti yang pernah dilakukan Nemesis. Namun Joe menyuruh Sam melaporkannya kepada polisi, karena ia bukan seorang pahlawan. Mendengar hal itu, Sam menjadi marah dan menyebut Joe sebagai orang jahat. You won't listen to me when I tell her something. You're just as bad as everybody else. Sementara itu, di markasnya, anak buah Cyrus yang selamat menyalakan TV dan menunjukkan berita tentang kembalinya Samaritan. Melihat hal itu, Cyrus menjadi marah dan menghancurkan TV tersebut. Ia lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Joe dengan cara apapun. Di sisi lain, Sam masuk ke rumah Joe yang sudah kosong untuk mencari jam tangannya. Namun justru terkejut saat melihat Cyrus dan anak buahnya datang dengan membawa senjata. Sam pun langsung pulang dan berniat mengajak ibunya pergi. Tapi mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara tembakan dari kamar Joe. Dari sana, Cyrus melihat Sam dan ibunya, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sam. Sam dan ibunya berlari ke arah rooftop. Namun justru terjebak, anak buah Cyrus memukul Tiffany hingga pingsan. Sam sempat melawan Reza, tetapi Cyrus menariknya. Dalam keadaan terdesak, Sam mengatakan bahwa Joe pasti akan datang menyelamatkannya. Cyrus justru tersenyum, karena memang berniat menculik Sam untuk memancing Joe datang agar bisa menghabisinya. Sementara itu, di stasiun, saat Joe hendak naik kereta, ia teringat jam tangan Sam yang gak sengaja terbawa. Ia pun memutuskan kembali untuk mengembalikannya. Namun setibanya di sana, ia terkejut melihat Tiffany tergeletak lemah di lantai. Tiffany mengatakan bahwa Cyrus baru saja datang dan menculik Sam. Mendengar hal itu, Joe menjadi sangat marah. Ia langsung mengambil beberapa jerigen bensin, memasukkannya ke dalam truk sampah, lalu bergegas menuju markas Cyrus. Di markas Cyrus, anak buahnya sedang mempersiapkan diri karena mereka telah berhasil memasang bom di kantor PLN yang akan meledak semalam nanti. Gak lama kemudian, Joe datang dan langsung menabrakkan mobilnya ke tembok markas. Setelah itu, ia menghajar anak buah Cyrus satu persatu sambil mencari keberadaan Sam. Gak lama kemudian, Cyrus keluar sambil membawa Sam dan mengatakan bahwa ia belum menyakiti anak itu. Ia lalu turun dan memanggil Joe dengan sebutan Samaritan. Sambil memegang palu milik Nemesis, Cyrus menyatakan bahwa ia akan menghabisi Joe. Namun Joe meminta agar Sam dilepaskan dan mengajak Cyrus bertarung 1 lawan 1 tanpa senjata. Cyrus langsung menyerang Joe menggunakan palu Nemesis dan membuatnya beberapa kali tersungkur. Namun setelah nggak bisa menahan lagi, Joe bangkit dan melawan, lalu mengungkapkan bahwa ia bukan Samaritan, melainkan Nemesis itu sendiri. Pengakuan tersebut membuat semua orang terkejut. Nggak lama kemudian, jerigen bensin yang dibawanya meledak dan menewaskan sebagian anak buah Cyrus. Setelah itu, Joe kembali menghajar anak buah Cyrus satu persatu sambil terus mencari Sam. Sementara itu, Cyrus membawa Sam ke dalam sebuah ruangan dan berniat menghabisinya karena pacarnya baru saja tewas. Di bawah, saat Joe dikepung, ia menghancurkan tiang-tiang bangunan dengan palunya hingga bangunan-bangunan itu runtuh dan menimpa anak buah Cyrus. Joe kemudian kembali bangkit dan melanjutkan pencariannya sambil menghadapi anak buah Cyrus yang masih menembakinya. Meskipun serangan itu nggak berpengaruh, ia nggak memberi kesempatan pada mereka yang mencoba menghabisinya. Di waktu yang sama, Cyrus mengatakan kepada Sam bahwa semuanya sudah terlambat karena bom di kantor PLN telah diledakkan dan listrik di seluruh kota padam. Pasukan Cyrus pun memenuhi jalanan dan memicu kekacauan di berbagai sudut kota. Kobaran api yang semakin besar membuat Joe berusaha menembus dinding untuk menemukan Sam. Namun tubuhnya mulai melemah dan suhunya meningkat. Di luar kekacauan semakin meluas, sementara Tiffany berusaha mencari Sam, Sam sendiri berada di dalam ruangan yang dipenuhi api dengan tangan terikat rantai.
Joe akhirnya berhasil menemukannya, tetapi kondisinya sudah sangat lemah hingga palunya terjatuh. Cyrus mengambil palu itu dan mencoba menyerangnya. Joe masih sempat melawan, meskipun tubuhnya semakin panas dan jantungnya terasa hampir nggak mampu menahan kondisi tersebut. Cyrus mengatakan bahwa Joe seharusnya berterima kasih karena ia telah melanjutkan misi Nemesis untuk menciptakan kekacauan di kota. Namun Joe membantah dan mengatakan bahwa ia nggak pernah merencanakan hal itu, serta menyesal telah menghabisi saudaranya sendiri. Cyrus kemudian menendangnya hingga hampir terjatuh ke dalam kobaran api, tetapi Joe masih bisa bertahan. Di saat yang sama, Sam berhasil melepaskan rantai di tangannya dan mencoba melawan Cyrus serta menyelamatkan Joe. Cyrus langsung mencekik Sam, namun Joe berhasil bangkit dan menyerangnya. Ia kemudian mengikat Cyrus dengan palunya dan melemparkannya ke dalam api. Setelah itu, Joe membuang topeng Nemesis karena dia nggak ingin lagi hidup sebagai sosok tersebut. Setelah itu, Joe langsung merasakan kesakitan hebat karena suhu tubuhnya meningkat dan jantungnya hampir gak mampu menahannya. Dengan cepat, saya menghancurkan keran pipa air hingga air mengalir deras dan membantu mendinginkan tubuh Joe sehingga ia berhasil selamat. Setelah itu, Joe menggendong Sam dan melompat menembus tembok menuju gedung di seberangnya. Setelah berhasil selamat, Sam langsung menanyakan apakah Joe benar-benar Nemesis. Joe menjawab dengan tegas bahwa ia memang Nemesis, bukan Samaritan. Namun Sam nggak percaya, karena selama ini Joe selalu menunjukkan sikap baik. Joe menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki sisi baik dan sisi buruk. Tetapi selama masih ada kebaikan dalam diri seseorang, maka ia tetap layak mendapatkan kesempatan. Setelah itu, saat Sam berpaling, Joe tiba-tiba menghilang. Gak lama kemudian, Sam berhasil diselamatkan dan kembali bertemu dengan ibunya. Gak lama setelahnya, para wartawan datang dan menanyakan apakah sosok yang menyelamatkan Sam adalah Samaritan. Dari kejauhan, Sam sempat melihat Joe, lalu ia menjawab bahwa benar, orang yang menyelamatkannya adalah Samaritan. Bagi Sam, Joe adalah sosok Samaritan yang sesungguhnya. Jawaban itu membuat banyak orang bersorak karena mereka percaya bahwa pahlawan mereka masih hidup. Dan film pun berakhir. Kisah ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat antara Samaritan atau Nemesis ya sob, tapi tentang pilihan, tentang bagaimana seseorang gak sepenuhnya ditentukan oleh masa lalunya, melainkan oleh keputusan yang ia ambil setelahnya. Joe mungkin adalah Nemesis, tapi tindakannya membuktikan bahwa seseorang dengan masa lalu kelam pun masih bisa memilih untuk berbuat baik. Film ini pun mengingatkan bahwa setiap manusia punya dua sisi gelap dan terang. Namun selama kita masih memilih untuk melakukan hal yang benar, kita tetap punya kesempatan untuk berubah dan mungkin menjadi pahlawan dalam versi kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Joe itu sendiri, kebenaran sejati itu adalah sifat baik dan jahat yang hidup di dalam hati seseorang, setiap orang. Dalam konteks film ini, kutipan tersebut menggambarkan Joe dengan sangat jelas ya. Ia bukan sosok yang sempurna, bahkan pernah menjadi sosok yang ditakuti. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk memperbaiki dirinya dan melindungi orang lain. Dan itulah yang membuatnya layak disebut sebagai pahlawan. Kalau menurut kamu, apakah Joe lebih pantas disebut sebagai Nemesis atau justru Samaritan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk cerita film menarik lainnya. See you next time and goodbye. Jangan lupa subscribe.